Hai semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dalam menjalani ibadah puasa kali ini. Ketemu lagi di Ika Wulandari Channel dan kali ini kita akan membahas mengenai larangan mudik di Indonesia yang efektif akan dimulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Karena yang namanya mudik atau pulang ke kampung halaman merupakan sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat Indonesia setiap menjelang Lebaran. Apalagi untuk kita perantau yang ada di luar negeri. Oke, sekarang kita bahas ya mengenai larangan mudik Lebaran 2021 ini. Mudik 2021 sudah resmi dilarang, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui larangan mudik 2021. Apalagi kita yang ada di Malaysia pasti masih pada bingung. Larangan mudik Lebaran 2021 sendiri resmi dilarang oleh pemerintah Indonesia untuk seluruh WNI mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Nah, ini nih surat edaran dari Satgas COVID-19 dengan nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dalam upaya pengendalian penyebaran coronavirus disease. Yang bisa kita garis bawahi dari surat edaran ini adalah poin nomor 10. Dalam hal warga negara Indonesia yang berkeinginan kembali ke tanah air, maka dihimbau untuk menunda kepulangannya ke Indonesia selama masa peniadaan mudik sementara periode 6 hingga 17 Mei 2021. Kemudian juga di sini ada yang penting yaitu peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut dan udara lintas kota, kabupaten, provinsi atau negara sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian juga hal ini diperkuat melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur yang berisi mengenai himbauan untuk tidak mudik atau pulang Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 dalam upaya pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19, di mana di sini WNI termasuk PMI agar mematuhi himbauan pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri. Kemudian juga yang penting di sini adalah bagi WNI atau PMI untuk menunda atau tidak melakukan perjalanan pulang mudik ke Indonesia selama periode peniadaan pulang mudik Hari Raya Idul Fitri dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Dan yang nomor 3 di sini, bagi WNI termasuk PMI yang tidak dapat menunda kepulangannya ke Indonesia, dapat melengkapi dengan print out surat izin atau surat izin keluar masuk yang disingkat dengan SIKM sebagai persyaratan untuk melakukan perjalanan dengan ketentuan mengajukan permohonan melalui email di alamat info@nakerkbrikl.com. Dan bagi WNI termasuk PMI yang sudah memiliki SIKM agar mengikuti protokol kesehatan termasuk melakukan tes PCR di klinik atau rumah sakit resmi yang diakui oleh pemerintah Malaysia maksimal 3 hari sebelum perjalanan pulang ke Indonesia. Nah, lalu bagaimana untuk Anda yang saat ini sedang melakukan proses rekalibrasi pulang? Solusinya ada 3. Yang pertama tentu saja Anda harus menunda kepulangan ke Indonesia. Kemudian yang nomor 2, Anda bisa tetap pulang karena urusan yang teramat sangat penting seperti ada keluarga yang meninggal atau dalam keadaan sakit atau posisinya adalah rentan. Anda bisa meminta SIKM dari KBRI KL yang alamat emailnya sudah saya beritahu di awal tadi. Kemudian yang terakhir, Anda bisa pulang setelah larangan mudik berakhir dengan meminta special pass dan langsung datang ke Jabatan Imigrasi Malaysia tanpa STO. Harganya hanya RM100, tapi ini hanya untuk Anda yang sudah terlanjur membayar COM atau compound. Nah, itu adalah solusi bagi Anda untuk menindaklanjuti dalam menyikapi pelarangan mudik di Indonesia kali ini. Pikirkan baik-baik langkah mana yang akan Anda ambil karena setiap peraturan tentu saja akan ada akibatnya jika Anda larang, baik itu berupa denda maupun sanksi. Sekali lagi sama-sama kita jangan mudik, sayangi keluarga kita karena kita tidak tahu kita membawa virus COVID-19 atau tidak. Lindungi diri Anda dan keluarga di kampung halaman dengan tidak mudik. Dengan begitu Anda mencegah penyebaran virus COVID-19. Demikian informasi ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa dan jangan lupa bahagia. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Sekali lagi, jangan mudik.